sebagai vokal senior kan main lama, jadi vokal senior. Iya, vokal senior. Yang penting jangan vokal tua. Aman lah. Nah, sebagai vokal senior yang paling berkesan itu ketika event di mana? Paling berkesan. Kalau buat saya itu di Ubis. Babak kedua itu penyisihan, langsung di babak ketiga itu babak final. Dan alhamdulillah dari 10 kontestan ada 5 yang terpilih dan salah satunya adalah saya. Di situ saya mulai belajar. Jadi tahun 2003 kalau nggak keliru ya, 2002-2003 kisaran itu juga saya melatih grup putri juga ya, pada waktu itu. Di saat yang lain masih di film, saya sudah mencoba memakai ketukan habsi. Sebelumnya kalau saya memang di bidang rebana itu sejak tahun 99 ya, kalau dihitung sampai sekarang mungkin sudah 20 tahunan Asal mulanya itu saya dan Mbak Rifa di MNS sudah tahu elatif dari YouTube. Terus ingin mengikuti grup elatif. Alhamdulillah bisa masuk ke elatif dengan kerja keras. Asal mula saya masuk ke elatif, saya dulunya pegang kicik-kicik. Terus saya dicoba Pak Rawi untuk masuk ke BES. Alhamdulillah saya dengan latihan terus dan semangat, alhamdulillah saya dijadikan sebagai pemukul BES. Ya, ini kita sudah mengetahui bagaimana mereka bisa mendapatkan piala sebanyak ini. Ini banyak, lebih dari satu itu kategori banyak. Kalau satu itu sedikit, kalau lebih dari satu itu banyak. Saya aja nggak punya ini kalanya, nggak pernah dapat. Nah, kita akan tanya-tanya lagi tentang profil dari beliau-beliau ini. Oke, pertama dari profilnya pelatih. Siapa sih pelatihnya Latif itu? Bagaimana profilnya? Bagaimana orangnya? Kita akan tanya langsung kepada beliau. Monggo Pak Rawi. Ya, semoga saja ini kalau saya cerita tidak sebagai apa istilahnya pamer ya Mas ya, cuman hanya sedikit memberikan apa itu istilahnya penyampaian informasi saja ya. Jadi memang sebelumnya saya sudah melatih sebuah grup itu sejak tahun 2003. Saya masih di MTS ya. Alhamdulillah sudah dipercaya untuk bisa melatih di grup ya. Dulu juga ada grup perempuan juga ya. Jadi tahun 2003 kalau nggak keliru ya, 2002-2003 kisaran itu juga saya melatih grup putri juga ya, pada waktu itu. Di saat yang lain masih di film, saya sudah mencoba memakai ketukan habsi itu pada waktu itu 2003 dulu itu. Kuntar Rahiman dulu saya ingat, itu kan lagunya dari Rusia itu. Memang saya dulu ngefans banget sama Aku Baru Rusia. Nah terus kalau saya sebenarnya itu kalau latihnya mulai tahun itu ya Mas. Cuman sebelumnya kalau saya memang di bidang rebana itu sejak tahun 99. Ya kalau dihitung sampai sekarang mungkin sudah 20 tahunan ya, 20 tahunan. Terus akhirnya saya ngelatih di di grup-grup di desa-desa, di lingkungan desa, di sekolah-sekolah SD ya. Pokoknya dulu tuh dari Mbak Vivi ini Mbak Vivi ini kan yang paling tua di sini tuh. Nah, dulu saya itu ngelatih sejak teman-teman sejak usia Mbak Vivi itu masih SD kelas 6, kelas 5. Tahun-tahunnya sekarang udah pada besar semua. Terus juga pernah punya pengalaman melatih di Jogja, pernah melatih di Bengkulu, Sumatera ya, alhamdulillah pernah dan ya dapat juga di sana juga ya. Seperti itu. Terus pada akhirnya saya memutuskan untuk fokus di LAT. Sebenarnya dulu sebelum di LAT itu saya banyak sekali ya, sampai mungkin di 8-10 grup lah kurang lebih. Cuman setelah saya fokus di LAT ini, saya fokus tidak membuka lagi untuk melatih ke yang lain. Dimana saya banyak fokus dengan satu grup untuk bisa menyalurkan cita-cita saya. Jadi saya dulu kan sebenarnya punya banyak cita-cita. Nah, cita-cita yang belum tersampaikan di saya itu saya pengen bisa dirasakan oleh anak-anak saya. Soalnya saya dulu pernah punya cita-cita dan merasa belum sampai. Nah, semoga saja bisa
kesampaian di anak-anak kami. Oh ya, terima kasih atas penjelasan. Ini yang perlu saya tanyakan, kenapa Bapak memutuskan untuk melatih di Elatif saja? Kenapa nggak seperti yang dulu-dulu melatih di sana sini banyak guru? Kenapa seperti itu harus memutuskan untuk fokus di Elatif saja? Ya, jadi gini Mas, ini kan kalau pondoknya udah lama, cuman sekolahnya itu MA-nya itu mulai berdiri tahun 2013 gitu ya. Mulai berdiri itu ya relatif sama sekolah itu hampir sama. Jadi karena saya juga Gusnya itu sahabat saya dan beliau meminta saya untuk bisa membantu apa istilahnya untuk membangun madrasah ini, makanya saya pengen fokus di sini gitu. Jadi saya takutnya gini Mas, karena saya juga kan semakin otomatis semakin kesini kan semakin sibuk ya, maksudnya beda kalau dulu kan masih muda, masih istilahnya masih bujang ya, masih bujang kan waktu masih banyak, masih paling sibuknya hanya kuliah lah, kalau sambil kerja sedikit-sedikit lah istilahnya kan gitu. Tapi kalau sekarang sudah fokus di madrasahnya, saya juga udah berkeluarga, otomatis istilahnya kayaknya kalau saya banyak-banyak itu nanti tidak bagus dan tidak fokus. Saya pengen istilahnya secara Jawa itu gini Mas, muri-muri satu saya fokuskan, tapi kalau bisa itu bisa jadi besar. Saya seperti itu. Berarti untuk syiar di yayasan di pondok pesantren. Iya, memang itu tujuan saya Mas. Jadi kalau biasanya kan gini, suatu sekolah itu bisa maju, bisa menarik itu kalau ada sesuatu yang difokuskan atau yang prestasi yang didapatkan gitu. Jadi kalau kita punya prestasi, kita mensiarkannya lebih mudah. Karena saya pengen memang pondok ini tuh semakin luas, semakin banyak santrinya, semakin membawa apa itu Mas, membawa berkah untuk semua calon santri yang ada di sini. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Semoga para fans puas dengan jawaban beliau. Kita tanya ke personilnya ya, kawan-kawan. Yang dari ujung sana dulu. Namanya siapa? Alvin Maulina. Alvin Maulina. Oke, bagus sekali teman-teman. Di Elatif sebagai apa ya? Bas. Berarti dilatih sebagai bass ya? Berarti sebagai bass. Yang dipukul berarti ya? Yang memukul, oke. Wah itu bagus itu pukulannya. Di YouTube saya itu pada ngefans sama bass. Saya ngefans sama itu penabuh bassnya. Kayak apa namanya? Lupa saya bilangnya gimana itu. Ada di komentar-komentar di YouTube saya. Makanya saya kepoin kalian semua. Terus saya mau tanya nih, asal mula masuk Elatif itu gimana? Perjalanan kamu untuk masuk ke Elatif? Mengalami kesulitan atau memang kamu niat untuk masuk ke sini atau ada paksaan? Asal mula saya masuk ke Elatif, saya dulunya megang icik-icik. Cik-cik? Iya. Cik-cik ya? Iya. Tamburin. Tamburin. Oke. Dan itu kan saya sudah masuk icik-icik dan mengikuti beberapa event. Terus tiba-tiba yang megang mbak bassnya itu dulu keluar dari pondok atau buyung. Boyong, berarti apa itu namanya? Pindah rumah lagi gitu. Terus saya dicoba Pak Rawi untuk masuk ke bass, untuk mencoba bass gitu. Alhamdulillah saya dengan latihan terus dan semangat, alhamdulillah saya dijadikan sebagai pemukul bass. Oh gitu, sakit. Dipukul itu sakit. Bassnya kalau saya jadi bassnya itu sudah teriak-teriak, waduh gitu. Tapi Pak awalnya sebenarnya gini Mas, apa pada waktu pegang bass itu tidak lantas langsung mulus enggak. Memang awalnya juga Jadi ada kesulitan ya. tapi alhamdulillah dengan bikinnya Alvin itu alhamdulillah lama-lama bisa ini dan sesuai dengan yang saya harapkan ya. Karena di Elatif itu kan setelah vokal itu bass itu yang paling dominan. Ya, karena menurut yang saya ketahui Ya. bass itu katanya entah itu berapa tidak itu notasinya gitu. not dari Ya, bukan ya dari- sebagai metronomnya lah. sebagai metronom dari musik. Ya. Betul atau enggak itu? Sebenarnya teman-teman yang cik-cik tadi, cuman
tugasnya itu lebih gimana ya, lebih memantapkan lah. Iya, saya tuh kalau lihat di YouTube waktu kalian lomba ya bisa gitu loh. Daripada ya maaf ini, ya mungkin beda lah dari yang lain. Itu menurut saya. Makanya saya kepoin. Iya. Biar fan-fan ini tahu. Pernah Mbak Alvin sudah pernah mengikuti beberapa event ketika sudah masuk latih? Kenapa aja yang pernah diikuti? Sudah lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Iya. Termasuk yang dapat piala ini ya? Oke. Terus aku mau tanya kepada Mbak ya berbaju pink guys. Ini namanya, oh iya dong berdua. Yang sebelahnya Mbak Alvin. Namanya Mbak siapa ini? Saya Afifia Termania, bisa dipanggil Vivi. Bukan VV ya? Bukan, ini Vivi Elatif. Kalau VV itu VV Zulfikar. Zulfikar. Kalau ini Vivi Elatif. Oke, siap. Sebagai apa Mbak di Elatif ini Mbak? Alhamdulillah dari dulu saya diamanati sebagai tukang. Sebagai vokal. Makanya itu dia itu paling besar kan ya. Di Elatif. Di video Nurisma orang yang vokal yang paling besar itu adalah Mbak Vivi namanya. Mbak Vivi. Ini seniornya Elatif ya kawan-kawan. Ini seniornya dari pertama kali ya katanya. Iya Mbak betul. Pertama kali berdiri Elatif sudah ikut. Sebenarnya saya masih adiknya lagi. Oh gitu ya. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Yang kedua. Perjalanannya selama ini, selama di Elatif gimana? Apakah ada kesulitan? Apakah ada rasa saya capek, saya ingin pulang saja? Apakah ada rasa seperti itu, kebosanan atau gimana? Atau fun-fun aja? Kalau dari saya, jadi perjalanan pertama dulu tuh memang susah. Jadi saya dulu ikut ya suruh nyanyi ya nyanyi aja gitu, mempelajari apa yang diajarkan. Nah semakin ke belakang kan banyak generasi ya, kita generasi baru dan semakin bagus. Nah dari situ saya menilai kok saya agak ketinggalan jauh, merasa ketinggalan agak jauh kayak gitu. Terus saya mencoba ikut mengejar. Nah di situ saya dapat pembelajaran bahwa di sini tuh dari saya sendiri tuh merasa oh iya ini sejatinya tuh kayak gini gitu, rasanya tuh kayak gini, mau berkembang. Dari dulu saya kan ya udah nyanyi aja gitu, nggak pakai apa-apa, udah asal nyanyi, habis itu suara habis udah biasa. Kalau sekarang saya banyak belajar dari Dik Riva, yang lain juga vokal yang lain gitu. Event yang pernah diikuti? Kalau saya yang pertama itu memang yang dari kabupaten itu. Kabupaten. Dari situ terus ke UNES 2 kali itu juga ikut. Dan yang lainnya aslinya banyak. Tapi yang ada yang dulu dari yang di UMK itu kan itu namanya kan Elatif Junior. Jadi saya karena memang dari body jadi senior turun ke junior ya? Yeah. Ya nggak apa-apa demi adik-adiknya. dari situ. Jadi Ya karena kalau langsung itu kan event sejawa raya. Kalau langsung anak baru semuanya, ya memang dari kami pelatih juga khawatir juga kan, biar lebih ada rasa nyaman. Walaupun tetap leadernya itu Riva, tapi dia tetap ikut di sana. Sebagai vokal senior lama jadi vokal senior. Iya. Vokal senior. yang penting jangan vokal tua aman lah. Nah, sebagai vokal senior yang paling berkesan itu ketika event di mana? Paling berkesan. Kalau buat saya itu di UBIS. Iya. Karena di situ Oh ya ketemu kita kemarin ya. Iya. Bener banget. Yang pakai yel gundul pacul. Nah, saya ingat. Iya kan, betul kan? Oke. Kesannya gimana itu? kalau di situ memang kan ada kecelakaan ya. Memang justru ada kecelakaan di situ. Karena memang itu udah habis-habisan. Kita latihan kan memang jauh-jauh hari dan kita tiap hari pakai nada tinggi.
Ya dari tadi saya udah bilang, saya kan asal nyanyi kayak gitu kan. Belum pakai hati. Ya belum pakai hati. Belum pakai perasaan. Pakainya. Padahal wanita itu butuh yang perasaan-perasaan. Ya. Nah dari situ pas hari H pasti itu udah down. Nah di situ udah Kecelakaan. ya kecelakaan tadi. Nah tiba-tiba kok dapat juara 1 gitu. Berarti ini memang saya berkesan banget, itu berarti dari pelatihnya ya. Top Markoto. Pelatihnya ini sungguh saya ngefans dia. Pelatihnya itu bagus banget. Terus saya mau tanya kepada Mbak yang paling tengah. Pakai abu-abu sama biru apa nak tadi namanya? Biru dokter. Iya, tapi Bukan biru navi. Oh iya benar. Biru navi loh itu bukan dokter loh. Ini namanya Mbak siapa ya? Riva Romaya. Riva Romaya. Panggilannya Riva. Ini kawan-kawan saya ada satu yang berkesan dari Mbak Riva. Beliau ini waktu pertama kali LAP membuat video klip bersama kami mencari bakat apa kalau kemarin dari bakat talent sebagai Pas casting. lagu yang Purana itu pas casting. Saya itu gimana ya? Dia itu melakukan acting tapi kalau dibilang bagus ya masih rata-rata lah, tapi natural banget seperti orang itu ya kayak seperti orang apa adanya kalau dia bicara sama kawan-kawannya. Waktu itu saya masukkan ke video klip dan alhamdulillah dia bisa maksimal dalam berakting. Itu pada waktu itu belum jadi vokal ya? Iya, pada waktu itu belum jadi vokal. Iya. Berarti waktu masuk vokal tahun berapa itu? Awal pas masuk kelas 10. Kelas 10 ya? Perkembangannya dia itu bagus banget kawan-kawan, karena dia di sini baru berapa 2 tahun mau 3 tahun ya? Belum ada. Belum ada. Fan-nya udah banyak banget ini. Saya aja kalah fan-nya kok. Subscriber saya itu fan-nya dia semua. Kan aneh ya. Oke. Terus asal mula masuk Elatif. Kalau asal mula masuk video klipnya Quranuna yang lagunya Elatif itu kan saya yang milih waktu ada casting, dari saya sama pelatihnya sama guru-guru dari sini menunjuk kamu. Tapi kalau masuk vokal kan saya nggak ngerti, juga teman-teman juga nggak ngerti. Itu asal mulanya kok bisa masuk ke vokal lagi? Nah, jadi waktu dulu pertama kali saya masuk ke Elatif itu melalui tes vokal. Ya, Elatif yang mencari bakat itu. Di situ saya mulai sebenarnya saya dari dulu tuh pengen banget ikut Elatif. Mulai dari situ. Saya baru tahu. Saya baru tahu. Saya baru tahu. Latihnya juga baru tahu loh. Saya baru tahu kalau dia dulu masuk ke sini karena ini masuk Elatif. Tepuk tangan baik dari saya. Terus ternyata di sini saya nggak tahu ternyata ada itu tes vokal. Terus saya kan dalam hati seneng. Terus saya dalam hati juga ya Allah semoga bisa masuk lah walaupun ya masih pas-pasan gitu. Karena kan nggak jelek banget lah suaranya, belum punya teknik vokal. Dan sampai saat itu terus kan ada 3 babak. Babak pertama, babak kedua itu penyisihan, langsung di babak ketiga itu babak final. Dan alhamdulillah dari 10 kontestan ada 5 yang terpilih dan salah satunya adalah saya. Di situ saya mulai belajar. Jadi ketika diterima dalam Elatif pasti berguna-guna. Karena dia datang ke sini tuh ya pertama kali satu pasti cari ilmu. Kedua karena ada Elatif. Dia jadi fokus untuk menuju sini. Berbunga-bunga pasti. Terus saya mau tanya lagi nih, catatannya ini banyak sekali di sini. Harusnya semua grup saya tanya, semua personil. Tapi berhubung durasi ya, durasi. Terus lomba apa saja yang pernah diikuti oleh Mbak Rita? Di mana saja? Lomba di mana saja? Udah pernah ikut di mana saja? Pertama kali lomba itu kelas 10, kalau nggak salah bulan Januari. Iya, Di Januari. UMK. Iya. Nah, terus gimana lagi Mbak? Lomba Korsema di kabupaten, langsung di provinsi, dan habis lebaran bulan
Agustus kayaknya. Sebelum lebaran kan lomba profesional kabupaten. Terus habis lebaran itu kita latihan untuk melanjutkan di Provinsi. provinsi. Lalu lomba berikutnya di UNES itu. Lalu ada di Rembang juga, ada di Al-Ma'ruf Kudus, dan terakhir lomba festival perdana nasional di Unip. Ikut nasional juga dia. Beri aplaus buat beliau. Kesannya ikut Elatif itu gimana? Ya, kesannya pertama pasti senang banget. Seperti saya, seneng banget. Seneng banget buat video maksudnya. Terus kesannya gimana? Udah itu aja. Senang banget. Kesel ya di Elatif, kesel ya Mbak? Pernah nggak mengalami kesulitan di Elatif? Pastinya pernah. Ketika apa itu kesulitannya? Ketika pas mau titik lomba ini. Pasti gemetar ya? Iya, Gemetar. pernah juga mau lomba tiba-tiba suara saya serak. Wah, Kan bahaya itu. Iya, bahaya. Pas belum punya teknik vokal, pas belum belajar sama Belajar teknik vokal. pelatihnya. Iya. Terus saya yakinin hati aja lah. Bismillah, semoga bisa. Dan alhamdulillah juga lancar. Dapat Alhamdulillah. Dapat juara apa? Juara berapa? Al-Ma'ruf ya, Pak. Juara 1 Juara 1 Al-Ma'ruf. pasti Al-Ma'ruf. Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya ke Mbak yang paling pinggir. Ini paling pinggir atau paling apa ini? Samping saya lah. Ini namanya Mbak siapa ini? Isna Mahbubah. Isna Mahbubah. Mbak Isna Mahbubah. Mbak Isna Mahbubah di sini memegang apa atau sebagai apa? Vokal atau alat? Sebagai alat. Sebagai alat. Berarti dipukul itu ya. Tapi mainnya terbuka. Asal mula masuk Elatif gimana perjalanannya bisa masuk ke Elatif? Asal mulanya itu saya dan Mbak Rifa di MNS sudah tahu Elatif dari YouTube. Dari Terus UNS. ingin mengikuti grup Elatif. Alhamdulillah bisa masuk ke Elatif dengan kerja keras. Kerja keras. Berarti kerja keras itu akan junjung itu ya. Kerja keras. Berarti dengan semangat tinggi untuk masuk Elatif ini. Melalui tes enggak? Kan yang ini tadi Mbak Rifa melalui pencarian Audisi, bakat, ya. audisi, terus Mbak Alpin itu juga melalui audisi. Apa kamu langsung kan? Wah itu ada bakat bagus, ini saya ambil gitu atau gimana? Awal mulanya itu saya pegang kicik-kicik. Sama kayak Alvin berarti, gak ngicik-ngicik. Enggak, maksudnya itu kan ada anak baru. Oke. Terus ikut kicik-kicik. Ya. Dan terus kan ada terbuka. Terbukanya mbaknya itu mau muada. Terus Mau saya sudah. disuruh gantiin mbak terbuka. Oh, gitu. Berarti pertama kali pegang terbuka itu karena ada kejadian yang seniornya mau apa? Wisuda ya. Ada. Kalau fan-fan mungkin belum tahu lah muada itu apa. Jadi saya jelaskan wisuda. Muada itu wisuda. Ya. Kalau anak santri pasti udah tahu lah. Muada itu adalah perpisahan atau wisuda ya. Iya. Oke. Berarti karena ada itu kamu berlatih ke alat terbuka ini ya, terbuka itu. Ya. Kalau terbuka dengan kegigihan jadi bisa diterima di grup Elatif ini sebagai pemegang terbuka. Oke. Terus event di mana saja yang pernah diikuti? Yang pertama kali itu di Oh, UNES Di UNES. Di UNES tahun berapa itu? tahun ini 2019. 2019. Ini 2020, tahun kemarin berarti. Oh, iya. Tahun kemarin, ini tahun 2020. Tahun kemarin di UNES, Ya. Kemarin kita juga ke sana nonton. Kita nonton ke sana. Kemarin di UNES mendapatkan juara enggak? Juara 1. Juara 1. Oke, alhamdulillah ya. Kemarin kayaknya ketika di UNES, ketika saya mengikuti ke sana itu lawan atau gimana ya bahasanya ya? Penyanyi. Iya, rivalnya. Partner selawat. Itu dari Jawa Timur, itu bagus-bagus kayaknya ya. Dan saya cuma lihat Iya. sebentar. Enggak sampai full saya. Karena saya pas kebetulan lewat.
Kok ada rame-rame saya bilang. Oke, terus kesannya gimana mengikuti Latifnya? Kesan terus pesan untuk generasi penerusnya. Kesannya sangat menarik. Sangat menarik. Menariknya Dan juga sangat bangga Ya. sama masuk ke Elatif. karena dari yang YouTube tadi ya, Novan ini bagus gitu. Saya ingin masuk situ gitu. Akhirnya masuk YouTube. Akhirnya masuk YouTube juga. Oke. Terus pesannya gimana untuk adik-adiknya yang nanti setelah kamu penerus-penerusnya? Pesannya untuk mereka. Pesan untuk adik-adik berikutnya Ya, dan generasi generasi berikutnya. berikutnya lebih semangat lagi dalam bakatnya, terus diasah terus bakatnya, Oke. jangan menyerah, tetap istiqomah. Berarti pesannya yang bisa diambil adalah istiqomah. Istiqomah itu penting ya. Kamu pintar pun, kamu secerdas apapun, kalau kamu tidak istiqomah, itu tidak akan berhasil. Karena keberhasilan itu buah dari keistiqomahan kamu. Oke. Beri tepuk tangan untuk grup Elatif. Alhamdulillah kita sudah mengenal satu persatu dari mereka, dari beliau-beliau ini, tapi masih banyak yang belum kita kenal ya, karena waktu dan tempat kita tidak bisa mengenal dari seluruhnya, tapi setidaknya kita mengetahui lah bagaimana perkembangan Elatif, bagaimana profil-profil dari personel-personelnya yang begitu gigih memperjuangkan grup Elatif ini untuk syiar, untuk bersolawat pada Rasulullah SAW. Semoga mereka mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Kita break sejenak.